Sebelum kita masuk ke cerita, akan lebih baik jika kalian mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur. Kemudian, gunakanlah headset atau earphone. Mungkin sedikit cemilan juga kalian butuhkan. Dan jangan lupa, beberapa lembar tisu dan mari kita mulai. Cerita berfokus pada seorang perwira muda tentara Jepang yang bernama Kobori yang ditugaskan di Thailand pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, Thailand dan Jepang memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat. Suatu hari, ketika memperbaiki perahu, Kobori melihat seorang gadis lokal yang sedang berenang di sungai. Gadis itu bernama Ang Sumalin. Kita panggil saja Ang. Karena penasaran, Kobori pun mengajak Ang berkenalan. Namun Ang tampak tidak menyukai Kobori. Kobori menawarkan untuk mengantarkan Ang pulang dengan perahunya. Namun Ang pun menolaknya. Dan Ang mengucapkan kata dalam bahasa Thailand yang terdengar seperti playmate, yang diartikan sebagai teman bermain oleh Kobori. Kobori pun menganggap bahwa Ang ingin berteman dengannya. Suatu hari, Kobori tidak sengaja bertemu dengan Ang di kebun pisang milik keluarganya. Ia mendapati bahwa tentara Jepang mengambil pisang di kebun itu sambil mabuk-mabukan. Melihat hal itu, Kobori pun meminta maaf kepada Ang atas kelakuan bawahannya. Kobori juga menyuruh para serdadu itu untuk meminta maaf kepada Ang. Namun, lagi-lagi Ang tampak tidak menyukai Kobori seperti pertemuan mereka pertama kali. Keesokan harinya, Kobori yang mendapat kabar bahwa nenek Ang tengah sakit malaria mendatangi rumah Ang bersama temannya Dr. Asuma, yang merupakan dokter militer asal Jepang. Ang yang tidak menyukai Kobori menolak bantuannya. Namun ibu Ang mempersilahkan mereka mengobati nenek Ang. Dokter Asuma pun memberikan vaksin dan menyarankan nenek Ang untuk banyak minum susu. Di masa perang, susu merupakan barang yang langka. Namun Kobori berjanji akan mencarikan susu untuk nenek Ang. Sorenya, ia pun datang membawa beberapa kaleng susu ke rumah Ang. Saat Kobori hendak pulang ke barak, Kobori pun diserang oleh warga lokal yang tidak menyukai tentara Jepang. Ang yang diam-diam membuntuti Kobori melihat hal itu. Ang kemudian membawanya pulang dan mengobati lukanya. Setelah siuman, Kobori yang merasa sudah baikan berpamitan kepada Ang untuk kembali ke barak tentara Jepang. Beberapa hari kemudian, Kobori yang telah sembuh mengajak Dr. Asuma ke rumah Ang. Mereka akan memasak teriyaki untuk makan malam bersama keluarga Ang sebagai ucapan terima kasih karena Ang telah menyelamatkan Kobori. Namun, saat Kobori dan Asuma memasak teriyaki, terdengar sirine tanda bahaya, di mana pasukan sekutu akan menyerang wilayah Thailand. เสียงอะไรอะลูก Asuma! Arigato. Kobori kemudian mengevakuasi keluarga Ang ke tempat yang aman, di mana ia menggendong nenek Ang yang sudah tua ke tempat yang aman. Saat Kobori hendak kembali ke batalion, Ang menahannya. Namun Kobori harus menjalankan tugasnya. Setibanya di batalion, Kobori melihat banyak tentara Jepang yang menjadi korban atas serangan tentara sekutu. Setelah memastikan kondisi di batalion dapat diatasi, Kobori kembali menemui keluarga Ang untuk memastikan apakah mereka baik-baik saja setelah serangan yang cukup dahsyat itu.
Kobori pun bertemu dengan Ang di depan rumahnya. Dan Ang mengatakan kepada Kobori bahwa ia sedang menunggu seseorang. Kobori pun bertanya, siapakah orang itu? Apakah ia juga ikut berperang? Ucap Kobori. Namun Ang hanya menganggukkan kepalanya saja. Keesokan harinya, tentara Jepang menggeledah rumah Ang. Menurut informasi yang mereka dapatkan, seorang tahanan militer telah melarikan diri dan bersembunyi di sekitar rumah Ang. Kobori yang juga berada di sana meminta tentara Jepang untuk bersikap sopan karena ini adalah rumah temannya. Kobori kemudian meminta izin kepada Ang untuk memeriksa kamar Ang. Di sana terdapat lemari yang cukup mencurigakan. Namun setelah memastikan tidak ada apa-apa, Kobori pun pergi. Kau tabi pun. Siapa? Setelah semua tentara Jepang pergi, Ang kembali ke kamarnya. Dan di sana terdapat seorang pria Inggris yang tangannya diborgol, yang tadi ia sembunyikan di dalam lemari. Pria Inggris itu mengatakan bahwa ia yakin Kobori telah melihatnya. Namun Kobori berpura-pura tidak melihat apa-apa. Pria Inggris itu mengatakan kepada Ang bahwa Kobori sepertinya mencintai Ang, sehingga ia mengabaikan tugasnya agar Ang tidak terlibat masalah. Ang kemudian mengantarkan pria Inggris itu ke persembunyian militan Thailand yang anti terhadap Jepang dan pemerintahan. Sekembalinya di sana, Ang tidak sengaja bertemu dengan Kobori. Kobori yang mengetahui bahwa Ang terlibat dengan militan anti Jepang yang dianggap pemberontak memperingatkan Ang agar tidak terlibat dengan kelompok itu. Karena bisa saja Ang akan mendapatkan masalah besar dan keluarganya menjadi terancam. Namun di tengah perbincangan mereka berdua, sirine tanda bahaya kembali berbunyi dan pasukan sekutu kembali menyerang wilayah Thailand. Kali ini mereka berdua pun tidak luput dari ledakan bom yang membuat mereka beberapa kali terpental akibat efek dari ledakan. Ang dan Kobori pun berlindung di kebun pisang. Namun ledakan yang bertubi-tubi membuat mereka terhempas dan pingsan. Keesokan harinya, Kobori pun terbangun di rumah sakit. Ia yang mengkhawatirkan kondisi Ang menanyakan kepada dokter. Dokter mengatakan bahwa Ang baik-baik saja. Namun Kobori dan Ang sedang dalam masalah karena mereka ditemukan tengah tertidur berdua di kebun pisang, di mana penduduk lokal menganggap mereka telah melanggar norma asusila, sehingga mereka harus dinikahkan sesuai norma yang berlaku pada masyarakat Thailand pada masa itu. Kobori kemudian menjelaskan kepada dokter bahwa ini semua hanya salah paham dan tidak seperti yang orang-orang tuduhkan. Singkat cerita, paman Kobori yang ternyata seorang jenderal mendukung jika Kobori dan Ang dinikahkan. Karena pernikahan ini akan mempererat hubungan antara Jepang dan Thailand. Dari sini kita ketahui bahwa ayah Ang juga seorang diplomat yang cukup berpengaruh di Thailand. Maka diaturlah pertunangan mereka oleh pihak keluarga Ang dan Kobori. Hingga tibalah hari pertunangan mereka, di mana Kobori didampingi rekannya dari militer mendatangi rumah Ang untuk melangsungkan prosesi pertunangan. Setelah itu, mereka pun mengambil sesi foto bersama dan Ang yang terlihat tidak menyukai pertunangan ini memasang wajah cemberut ketika foto itu diambil. Sore harinya, Ang mendatangi persembunyian kelompok pemberontak. Ia tidak menyadari bahwa Kobori membuntutinya. Kobori kembali memperingatkan Ang untuk tidak terlibat dengan gerakan itu. Namun Ang bersekukuh bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Kobori pun meminta Ang untuk tidak membencinya, karena Kobori menyayangi Ang, dan Jepang adalah sekutu bagi Thailand.
Keesokan harinya, Kobori dan Dr. Asuma yang baru saja kembali dari markas pusat tentara Jepang secara tidak sengaja bertemu dengan Ang di sebuah jembatan. Ang tampak berdiri sendirian di pinggir jembatan itu dengan raut wajah yang bersedih. Melihat hal itu, Kobori pun menghampiri Ang. Di saat bersamaan, sirine tanda bahaya kembali berbunyi, yang artinya pasukan sekutu akan segera menyerang. Kobori meminta Ang untuk pergi bersamanya ke tempat yang aman. Namun, Ang menolak. Berkali-kali ia pun menepis tangan Kobori dan tidak menghiraukannya. Kobori pun terpaksa menggendong Ang keluar dari jembatan itu. Namun, tiba-tiba serangan bom dari pihak tentara sekutu mengenai jembatan yang membuat mereka terpental karena efek ledakan. Kobori pun bersusah payah melindungi Ang di tengah gempuran serangan tentara sekutu yang bertubi-tubi. Ia pun melindungi Ang dengan tubuhnya hingga serangan bom dari sekutu pun berakhir. Kobori pun mengambil sebuah sepeda yang tertinggal di sana. Ia pun mengantarkan Ang pulang. Dan di perjalanan untuk pertama kalinya, Ang merasakan perasaan yang tidak biasa kepada Kobori. Namun, ia terlihat gengsi atas perasaannya sendiri. Hingga tibalah di hari pernikahan mereka yang dilaksanakan di halaman markas pusat tentara Jepang. Upacara pernikahan itu pun berlangsung meriah dan juga menandakan hubungan politik kedua negara semakin erat, di mana pihak militer kedua negara itu turut terlibat. Malam harinya, Ang dan Kobori tampak canggung sehingga Kobori berinisiatif untuk tidur di lantai dan mengatakan kepada Ang bahwa Ang tidak usah khawatir. Ia bisa tidur dengan nyenyak dan Kobori tidak akan melakukan apa-apa. Keesokan harinya, tentara Jerman mendatangi lingkungan rumah Kobori. Perwira tentara Jerman tersebut mengatakan bahwa tempat ini merupakan markas dari pemberontak. Namun Kobori yang ingin menyelamatkan Ang mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Karena ia tinggal di wilayah itu, jadi ia lebih mengetahui situasi di sana. Malam harinya, Kobori pulang dalam keadaan mabuk. Ia kecewa pada dirinya sendiri karena cintanya pada Ang. Ia pun rela mengkhianati negaranya agar Ang dan keluarganya tidak terlibat masalah. Dan Kobori yang di bawah pengaruh alkohol pun akhirnya memaksa Ang untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Kobori pun terbangun dengan penyesalan. Ia melihat Ang duduk di depan rumah mereka yang berhadapan dengan sungai. Kobori pun meminta maaf atas kejadian semalam. Namun Ang menyuruh Kobori untuk pergi. Kobori yang menyadari suasana hati Ang sedang tidak baik pun kembali ke barak tentara Jepang. Di sana ia bertemu dengan Dr. Asuma yang langsung menebak bahwa Kobori dan Ang sedang terlibat konflik. Ia mengatakan hal itu biasa terjadi dalam rumah tangga. Malam harinya, tentara sekutu kembali menyerang Thailand dengan ditandai sirine tanda bahaya. Kobori yang khawatir terhadap Ang dan keluarganya pun memutuskan kembali ke rumah. Ia mendapati Ang sedang mematikan lampu rumahnya, dan kemudian bersama-sama dengan Ang, Kobori menyusul ibu dan neneknya ke bengkel sederhana di kebun pisang mereka. Kali ini, Ang tanpa sungkan menyandarkan kepalanya ke bahu Kobori. Suatu hari, Kobori diminta oleh atasannya untuk menjadi penerjemah dalam persidangan, karena ia cukup fasih berbahasa Thailand. Dari berita yang beredar, seorang petinggi pemberontak telah ditangkap. Orang tersebut bernama Vanus. Ternyata Vanus adalah pacar dari Ang, dan Vanuslah orang yang ia tunggu selama ini. Ketika Kobori pulang ke rumah, ia menemukan surat-surat dari Vanus yang Ang simpan dalam sebuah buku. Melihat surat-surat itu membuat hati Kobori semakin terluka.
Keesokan harinya, Vanus pun disidang dan Kobori menjadi penerjemah di persidangan itu. Hakim memberikan beberapa pertanyaan kepada Vanus. Vanus menjelaskan bahwa ia tidak terlibat aktivitas pemberontakan. Ia datang ke sini hanya untuk melihat kondisi orang yang ia cintai. Karena tidak adanya bukti yang kuat, Vanus pun dibebaskan. Malam harinya, Kobori pun mendatangi rumah Ang. Ia hendak pamit, namun Ang menanyakan kepada Kobori apakah Kobori membantu Vanus di persidangan. Namun Kobori mengatakan bahwa ia hanya seorang prajurit dan penerjemah. Ia tidak memiliki kuasa untuk membantu Vanus. Ang yang juga kecewa mengusir Kobori dari rumahnya. Dan terjadilah perdebatan antara Ang dan Kobori, di mana di tengah perdebatan itu Ang tiba-tiba pingsan. ไม่ได้คุณก็รู้ผมเป็นคนญี่ปุ่น Ang kemudian diperiksa oleh dokter Asuma. Ternyata Ang sedang dalam kondisi hamil. Mendengar hal itu, Kobori menghampiri Ang. Ia pun berkata bahwa jika Ang tidak menginginkan bayi itu sama seperti Ang tidak menginginkannya, maka setelah anak itu lahir, Kobori akan membawanya ke Jepang dan ia akan menitipkan anak itu pada orang tuanya. Kobori akan pergi ke Bangkok dan melanjutkan tugasnya di Myanmar. Keesokan harinya, Vanus datang menemui Ang. Ang tampak sangat senang bertemu dengan Vanus. Vanus juga mengetahui kondisi Ang saat ini dari ayah Ang. Dan Vanus datang untuk memutuskan hubungan dengan Ang agar Ang bisa melanjutkan hidupnya dengan Kobori. Mendengar hal itu, Ang pun pamit kepada ibunya untuk menyusul Kobori dan mencegahnya pergi. Namun saat ia hendak menyusul Kobori, sirine tanda bahaya kembali berbunyi. Ang kemudian pergi bersama ibu dan neneknya ke bengkel untuk berlindung. Sementara itu Vanus dan teman-temannya memberikan sinyal kepada tentara sekutu. Tentara Jepang yang melihat hal itu menembaki Vanus dan terjadilah baku tembak antara Vanus dan tentara Jepang. Di tempat lain, Kobori yang hendak berangkat ke Bangkok untuk melanjutkan tugas ke Myanmar mendapati serangan bom di stasiun yang akan membawanya pergi. Kobori yang khawatir kepada Ang mencoba untuk kembali ke rumahnya. Namun sayang, ia kali ini tidak beruntung. Ledakan dari bom membuatnya terluka parah. Banyak tentara Jepang yang menjadi korban. Kemudian dokter Asuma menemukan Kobori di reruntuhan. Dokter Asuma berupaya menyelamatkan Kobori. Namun sayang, lukanya terlalu parah. Kobori pun berkata kepada dokter Asuma untuk menyelamatkan orang lain, karena dirinya sudah tidak mungkin tertolong. Beberapa saat kemudian, Ang pun datang menyusul Kobori ke stasiun. Ia melihat banyak korban berjatuhan, membuat Ang semakin khawatir terhadap kondisi Kobori, hingga ia menemukan dokter Asuma yang sedang duduk sendirian di tengah keputusasaan. Ang pun menanyakan kepada dokter Asuma apakah ia melihat Kobori. Dokter Asuma pun menunjukkan di mana Kobori berada. Sesampainya di sana, Ang mendapati Kobori terluka sangat parah. Ia pun berteriak meminta bantuan, namun tidak ada yang menolong. Kobori kemudian memanggil Ang. Ia mengatakan bahwa ia senang karena Ang menyusulnya. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Ang. Ia suka melihat senyum di wajah Ang. Ang, tidak usah khawatir. Ia tidak akan kemana-mana. Ia akan selalu bersama Ang, ucap Kobori. Ang pun mengatakan kepada Kobori bahwa sejak awal dia mencintai Kobori. Tetapi Ang terikat janji untuk menunggu Vanus. Dan ia berusaha setia pada janjinya. Mendengar hal itu, Kobori pun tersenyum. Kemudian dia berkata, "Kenapa semuanya menjadi gelap? Aku tidak lagi bisa melihat wajahmu," ucap Kobori. Bersamaan dengan itu, Kobori pun pergi untuk selamanya. Aishi te imasu.